Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dengan judul Pancasila sebagai implementasi keanekaragaman di Indonesia. Kelompok 8 terdiri dari Raffi Fajri Tandiari, saya sendiri Safi Ahmad, Zainah Darussalam, Zidan Arif Dediansyah, dan Aldi Aulia Afandi. Pancasila sebagai implementasi keanekaragaman di Indonesia. Implementasi Pancasila dalam keanekaragaman bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Karena itu Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada setiap silanya, sehingga seluruh keberagaman dan perbedaan dipersatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup yang jelas bagi masyarakat, tidak peduli apapun agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Pancasila dengan nilai-nilai leluhurnya merupakan pedoman dasar hidup dalam berperilaku. Dengan adanya pedoman dan rambu-rambu tersebut, masyarakat Indonesia dapat menyikapi kemajuan zaman dengan baik dan mempertahankan kesatuan serta persatuan bangsa. Pancasila memberikan rambu-rambu pada masyarakat dalam berperilaku serta mengambil keputusan. Walau suku, agama, ras, bahasa, dan budaya kita berbeda, kita tetap masyarakat Indonesia yang dipersatukan oleh Pancasila dengan visi dan misi kita yang sama, yaitu membangun dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Adanya Pancasila membuat kita dapat mengambil pengaruh baik dari globalisasi dan menghindari pengaruh buruknya, sehingga kita bangsa Indonesia siap menghadapi kemajuan zaman tanpa adanya perpecah belahan masyarakat, sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Keberagaman toleransi dalam kebinekaan. Satu, kebinekaan ras. Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat penghasilan jalur perdagangan. Banyak kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadi akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Dua, kebinekaan mata pencarian. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi maupun dataran rendah, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam di sekitarnya. Kondisi alam yang mengakibatkan perbedaan mata pencarian ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang, dan pegawai. Tiga, kebinekaan agama. Masuknya kaum pendatang yang baik yang berminat untuk berdagang maupun menjajah membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaannya. Makna toleransi dalam kebinekaan. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerantia berarti pelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok yang berbeda agama. Umat beragama harus berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat beragama. Dengan selalu berpedoman kepada dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita tentu lebih dapat bersikap bijaksana dalam pergaulan di rumah, lingkungan belajar, atau masyarakat kita yang beragama. Kita akan selalu menjaga persatuan, kesatuan, sehingga kehidupan yang rukun, serasi, dan harmonis dapat terwujud. Dengan adanya budaya toleran yang diwariskan nenek moyang dan para founding father negeri ini, kita diarahkan untuk kembali menemukan jati diri sebagai manusia yang berjiwa sosial tinggi, yang membutuhkan sesama sebagai makhluk sosial. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ke dalam suatu kedaulatan NKRI. Lalu apa yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah filsafat bangsa yang tidak memihak kepada kebudayaan, suku,
ras, agama, maupun bahasa, melainkan mempersatukan semuanya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Menciptakan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi dan menciptakan toleransi dalam keberagaman Indonesia. Sikap toleransi adalah sikap adil, objektif, dan menerima perbedaan antar sesama manusia walaupun berbeda suku, bahasa, dan budaya. Masyarakat tetap saling menerima satu sama lain tanpa adanya diskriminasi atau penindasan pada golongan tertentu. Menjaga perdamaian Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menanamkan kesetaraan, juga sikap toleransi antar manusia, berfungsi untuk menjaga perdamaian dan kerukunan. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat Indonesia yang beragam akan bersatu padu jika ada faktor luar yang mengancam kedaulatan negara, sehingga semboyan tersebut menjadi penjaga kedamaian negara baik secara internal maupun eksternal. Membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Cita-cita leluhur bangsa yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyikapi keberagaman dengan toleransi. Menghormati hak asasi manusia untuk menjalankan hak dan kebebasannya, karena esensi dari toleransi adalah menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau yang berbeda dengan pendirian sendiri. Untuk menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, sikap toleransi sangat diperlukan. Berikut 3 cara menyikapi keragaman dengan toleransi. Yang pertama, memahami dan menerima keberagaman. Tidak dapat dihindari, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui orang-orang yang sangat beragam. Kita tidak boleh bersikap acuh terhadap orang lain yang berbeda dari kita. Dengan memahami dan menerima keberagaman yang ada, merupakan cara yang tepat untuk menjaga hubungan terhadap orang yang berbeda dari kita. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Dalam memecahkan suatu masalah, pasti terjadi keberagaman pendapat, ide, atau gagasan. Kita tidak boleh melarang mereka ataupun memaksakan kehendak pribadi. Maka dari itu, dengan cara menghargai pendapat orang lain, permasalahan akan segera selesai tanpa terjadinya perpecahan karena keberagaman tersebut. Yang ketiga, sikap peduli dan empati. Memiliki sikap peduli dan empati dapat menumbuhkan toleransi. Apabila seseorang sedang tertimpa bencana, kita harus turut merasakan kesedihannya dan membantunya. Dengan sikap saling peduli dan saling membantu, tidak ada lagi warga Indonesia yang kekurangan karena tertimpa bencana.